Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi allafa baina qulubina bi ni'mati ikhwana wa bi ni'mati Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Pak Profesor Pasli Jalal, Presiden Diaspora Minang, Bapak Sekjen Kemlu Pak Denny Abdi masih hadir ya. Pak Menteri yang lain tadi sudah berpergian, mungkin banyak kegiatannya. Siapa lagi? Yang saya hormati Bapak Profesor Yurnalis Udin, ya. Buya Masud Abidin, Bapak Taufik Ismail, walaupun usianya sudah 92 tahun ya Pak ya, 91 tahun, tapi kata-katanya tadi luar biasa, memberikan pesan kepada kita, terutama generasi muda ini, ingin berperan untuk daerah dan bangsa kita. Selanjutnya Ketua Elkam Prof. Fauzi Bahar, Bapak-bapak, ibu, alim ulama, cerdik pandai, budok kanduang, lipape lumah nanggadang, hadirin yang saya muliakan. Tidak mungkin saya sebutkan satu persatu karena banyak sekali. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat hadir dan berkumpul dalam acara silaturahim Minang Diaspora Network Global tahun 2006 ini dengan tema Mufakat Ranah dan Rantau untuk Membangun Nagari. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Teladan agung dalam membangun peradaban, persaudaraan dan pengabdian kepada umat. Pada kesempatan ini izinkan kami selaku Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas terlaksananya forum silaturahmi Minangkabau Diaspora Network Global ini. Forum ini bukan sekedar ajang pertemuan biasa, melainkan momentum penting untuk memperkuatkan hubungan batin antara ranah dan rantau, antara kampung halaman dengan anak-anak Minangkabau yang telah berkarya dan mengabdi di berbagai daerah dan negara. Bapak, Ibu, dan Dusana hadirin yang saya hormati, Minangkabau sejak dahulu dikenal sebagai masyarakat perantau. Budaya merantau bukan sekadar tradisi sosial, tetapi merupakan bahagian dari proses pembentukan karakter, perluasan wawasan, dan penguatan kapasitas. Dari rantau lahir banyak tokoh Minangkabau yang berhasil dalam bidang usaha, pendidikan, pemerintahan, akademik, maupun berbagai profesi strategis lainnya. Keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan bersama dan membuktikan bahwa
masyarakat Minangkabau memiliki daya saing, kemampuan beradaptasi, serta semangat perjuangan yang tinggi. Namun demikian, tantangan kita hari ini bukan hanya melahirkan perantau yang berhasil, melainkan bagaimana keberhasilan tersebut dapat terhubung secara nyata dengan pembangunan kampung halaman. Karena itu, forum ini menjadi sangat penting sebagai ruang konsolidasi gagasan, penguatan jejaring, dan penyatuan komitmen antara ranah dan rantau. Bapak, Ibu, dan Dusana hadirin yang saya muliakan, apa yang kita lakukan hari ini sesungguhnya dapat dipahami melalui suatu hukum alam yang sangat mendasar, yaitu hukum gravitasi Newton. Semakin besar kekuatan suatu pusat, semakin kuat pula daya tariknya terhadap yang jauh untuk kembali mendekat. Atas dasar itulah, pertanyaan yang ingin kita jawab bersama melalui forum ini adalah, seberapa kuat ranah dan nagari memiliki daya tarik bagi anak keponakannya di rantau untuk kembali berkontribusi. Pulang tidak selalu harus dikenal secara fisik. Pulang dapat diwujudkan melalui kontribusi pemikiran, investasi, transfer pengetahuan, penguatan jejaring, serta perhatian dan kepedulian terhadap pembangunan kampung halaman. Oleh karena itu, kita perlu mengubah cara pandang dari brand drain menjadi brand gain. Rantau tidak boleh dipandang sebagai kehilangan sumber daya manusia unggul, tetapi sebagai sumber kekuatan baru bagi pembangunan daerah. Pengalaman ilmu pengetahuan, jejaring global, dan keberhasilan yang diperoleh di rantau harus mampu menjadi energi pembangunan bagi negari dan Sumatera Barat. Rantau boleh dipajawah, tetapi semangat, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap kampung halaman harus tetap dekat. Bapak, Ibu, dan Dusana hadirin yang saya muliakan, kami di DPRD Provinsi Sumatera Barat memandang bahwa pembangunan daerah ke depan tidak dapat hanya bertumpu pada kemampuan fiskal pemerintah daerah semata. Sumatera Barat membutuhkan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan diaspora Minangkabau di berbagai belahan dunia. Kita memiliki potensi besar pada sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, ekonomi kreatif, budaya, dan sumber daya alam lainnya. Namun, harus kita akui bahwa sebagian potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan nilai tambah optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kami mengajak para perantau dan pengusaha diaspora Minangkabau untuk bersama-sama membangun ranah. Kita ingin komoditas unggulan Sumatera Barat seperti gambir, kakao, kopi, kayu manis, sawit, dan berbagai komoditas strategis lainnya tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, tetapi berkembang menjadi industri bernilai tambah tinggi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan nagari. Kami juga menyadari bahwa investasi memerlukan kepastian hukum, kemudahan regulasi, dan dukungan sosial masyarakat. Terkait berbagai persoalan,
termasuk persoalan tanah wilayah. Kita percaya bahwa nilai-nilai musyawarah dan sayo sakato yang menjadi kekuatan budaya Minangkabau dapat menjadikan jalan penyelesaian yang adil dan bijaksana. DPRD Provinsi Sumatera Barat berkomitmen menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan untuk memperkuat kapasitas hukum, menciptakan iklim investasi yang sehat, serta mendorong pembangunan yang berpihak kepada masyarakat nagari. Bapak, Ibu, dan dusana hadirin yang saya muliakan, hubungan ranah dan rantau ke depan tidak cukup dibangun hanya atas dasar nostalgia dan ikatan emosional semata. Hubungan tersebut harus diperkuat melalui kolaborasi konkret, terukur, dan berkelanjutan. Nagari harus menjadi pusat pertumbuhan baru yang mampu membangun konektivitas dengan anak nagarinya yang dirantau. Dalam konteks ini, para perantau tidak lagi diposisikan sebagai pihak luar, melainkan sebagai mitra strategis pembangunan daerah dan nagari. Namun demikian, kolaborasi yang kuat hanya dapat dibangun di atas pondasi kepercayaan. Karena itu, transparansi, akuntabilitas, keterbukaan dalam tata kelola pembangunan menjadi sangat penting. Bapak, Ibu, dusana yang saya muliakan, pemanfaatan teknologi digital harus terus diperkuat agar para perantau dapat mengetahui, mengikuti, dan berpartisipasi dalam pembangunan kampung halaman secara lebih efektif. Pada kesempatan ini, izinkan kami menitipkan 3 harapan kepada para perantau Minangkabau. Saya ulang lagi, pada kesempatan ini, izinkan kami menitipkan 3 harapan kepada perantau Minangkabau. Yang pertama, kontribusi ilmu pengetahuan, pengalaman, dan inovasi untuk kemajuan daerah. Yang kedua, kontribusi jejaring dan akses yang dapat membuka peluang pendidikan, investasi, perdagangan, dan kerja sama global bagi generasi tagak samo tinggi. Duduk seorang basampi-sampi, duduk samo basamo balapang-lapang. Ranah dan rantau adalah 2 kekuatan yang harus berjalan beriringan untuk membangun masa depan Minangkabau yang lebih maju, unggul, dan bermartabat. Mari kita jadikan forum ini sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, memperluas kolaborasi, dan membangun komitmen bersama demi kemajuan Sumatera Barat. Semoga Minangkabau tidak hanya dikenal sebagai daerah yang melahirkan tokoh-tokoh besar, tetapi juga sebagai daerah yang mampu menghadirkan kesejahteraan, kemajuan, dan keadilan bagi seluruh masyarakatnya. Rantau di Pajauah, nagari tetap kita jago bersama. Bapak-bapak, ibu hadirin yang saya hormati, sebelum saya nutup ada 2 pantun nih. Mudah-mudahan. Kabukit samo mendaki, kalurah samo menurun. Sayo sakato kito jalani, ranah jo rantau samo kito bangun. Insyaallah ya Pak ya. Batang arau di tapi muaro mati, tampe bakumpu anak nagari. Ranah kuat rantau batali, Sumatera Barat maju bersinergi. Demikian
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kalau ada dialog kita siap insyaallah. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan.